Jadi tidak ada, kita nggak boleh bikin ibadah-ibadah yang baru, ritual-ritual ibadah baru nggak boleh. Tidak ada puasa khusus bulan Rajab, nggak ada. Semua hadisnya dhaif yang bilang hadis seperti itu. Ini yang digunakan oleh ulama tentang bolehnya mengamalkan hadis dhaif dalam persoalan keutamaan amaliyah. Alhamdulillah, kita ini diberikan umur yang panjang oleh Allah, hingga kita menututi bulan Rajab ini. Bulan Rajab ini termasuk salah satu bulan yang mulia. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Jadi bulan yang diakui oleh Allah itu ada 12. Dari 12 bulan ini ada 4 bulan yang mulia. Bulan apa saja? Muharram, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan bulan Rajab. Ya. Jadi berarti bulan Rajab ini termasuk bulan yang muharram, bulan yang haram, bulan yang mulia, Ashhurul Hurum, minha arba'atul hurum. Ya. Jadi dari 12 bulan ini ada 4 bulan, di situ adalah bulan yang mulia. Inna iddatas syuhur indallah 12 syahran. Kemudian dilanjutannya minha arba'atul hurum. Ada 4 bulan yang mulia. Salah satunya bulan Rajab. Ketika Allah berbicara bulan haram ini, maka Allah menyampaikan dalam ayat ini, fala tadlimu fihinna anfusakum. Maka kalian jangan berbuat zalim kepada diri kalian di dalam bulan-bulan haram ini. Artinya di bulan haram ini kita dilarang untuk melakukan kezaliman pada diri sendiri, yaitu maksiat. Berbuat dosa itu dilarang. Nah, kemudian jangan dipahami, oh kan yang dilarang hanya di bulan haram. Berarti kalau di selain bulan haram gak apa-apa untuk berbuat kezaliman. Sama, baik di bulan haram atau bukan, itu sama-sama dilarang untuk berbuat kezaliman. Namun di dalam ayat ini Allah menyebutkan secara spesifik, secara khusus, larangan agar tidak berbuat zalim, karena berbuat zalim di bulan haram ini lebih besar dosanya daripada di bulan-bulan yang lain. Paham kan? Jadi karena berbuat kezaliman, berbuat maksiat, berbuat dosa di bulan ini lebih besar apa? Lebih besar ancamannya, dosanya daripada bulan-bulan yang lain. Sehingga ketika misalkan di hari-hari di bulan-bulan biasa segini dosanya, maka dilipatkan lebih besar daripada di bulan-bulan yang biasa. Sehingga Al-Quran di sini menyebutkan secara khusus larangan berbuat zalim, maksiat di bulan haram, termasuk diantaranya bulan Rajab ini. Nah, jika dipahami di sini ada larangan di bulan haram itu termasuk Rajab, ada larangan berbuat zalim, maka berarti diperintah untuk melakukan kesolehan. Maka berarti dianjurkan melakukan kebaikan. Dan pahala melakukan kesolehan, pahala melakukan kebaikan di bulan haram ini lebih besar daripada bulan-bulan yang lain. Karena tadi berbuat zalim dosanya lebih besar daripada bulan-bulan yang lain, maka berbuat
kebaikan, kesolehan di bulan ini juga pahalanya lebih besar daripada bulan-bulan yang lain, ya kan? Nah, ini pahamnya kan begitu. Dan ini sesuai dengan sebuah hadis. Ada orang bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau kami melakukan hubungan suami istri? Apakah kami akan mendapatkan pahala?" Akhirnya Nabi balik tanya, "Saya tanya ke kamu, bagaimana kalau kamu melakukan hubungan suami istri kepada orang yang belum kamu nikahi?" Tadi yang pertama itu orang yang sudah dinikahi ya, artinya istri kita. Bagaimana kalau kamu melakukan hubungan suami istri kepada orang yang belum kamu nikahi, apakah berdosa? Iya, berdosa ya Rasul, kata orang itu. Ya kalau begitu, melakukan hubungan suami istri kepada istri itu berarti berpahala. Sama seperti dalam ayat ini. Jika berbuat kezaliman itu dilarang, maka secara otomatis berbuat kebaikan itu diperintah, dianjurkan. Jika dalam ayat ini berbuat kezaliman karena disebutkan secara khusus itu dosanya lebih besar daripada bulan-bulan yang lain, maka berbuat kebaikan di bulan ini, bulan Rajab ini, pahalanya lebih besar daripada bulan-bulan yang lain. Nah, di sini kebaikan ya terserah mau melakukan kebaikan apa. Mau sedekah, ya, pahalanya lebih besar. Mau qiyam, ibadah malam, ya, pahalanya lebih besar. Mau puasa, ya, pahalanya lebih besar. Oleh karena itu, ibadah di bulan haram ini, termasuk bulan Rajab ini, itu harus lebih ditingkatkan daripada di bulan-bulan yang lain. Jika biasanya puasa di bulan-bulan yang lain itu hanya 1 hari, maka tambah 2 hari, tambah 3 hari, 4 hari, 10 hari. Yang penting jangan full sampai bulan Rajab. Jika biasanya sholatnya 4 rakaat, sholat malamnya, tahajudnya, kemudian di bulan ini tambah jadi 11 rakaat atau berbelas-belas rakaat, puluhan rakaat. Jadi secara umum dari mafhum pemahaman bahwa ketika dilarang berbuat kezaliman di bulan ini, maka berarti diperintah melakukan kebaikan, maka kebaikan apa saja pun itu silahkan dilakukan, puasa atau yang lain. Oleh karena itu, anjuran berpuasa, kita diperintah berpuasa di bulan Rajab, ini masuk di dalam ayat ini. Jadi kita diperintah berpuasa di bulan Rajab, ayat ini masuk. Keumuman perintah berpuasa ada di dalam ayat ini. Kenapa? Karena kita diperintahkan melakukan kebaikan di bulan ini, termasuk berpuasa. Memang tidak secara khusus ayat ini berbicara ibadah apa, tapi kebaikan apa saja berarti masuk di sini. Sedekah, puasa, qiyam, dan ibadah-ibadah yang lain. Ngerti ya? Oke. Kemudian dalam sebuah hadis, ada sebuah hadis dari Mujibah Al-Bahili. Jadi dalam cerita hadis ini, namanya Mujibah ini dulu pernah ketemu Rasulullah. Kondisinya orangnya lagi sehat, gemuk, fisiknya normal, bagus fisiknya. Jadi ketemu Rasulullah, di tahun berikutnya ketemu Rasulullah lagi. Ternyata kondisi orang ini sudah dalam kondisi apa? Sudah dalam kondisi kurus dan gak terawat. Sehingga Nabi gak kenal. Dia nyapa kepada Nabi, "Ya Rasulullah." Nabi bertanya, "Kamu siapa?" Gak kenal. Jadi namanya Mujibah Al-Bahili. Gak kenal Rasulullah. "Kamu siapa?" "Ya Rasul, kami ini orang yang dulu pernah ketemu kamu setahun yang lalu." Kata orang ini. "Saya gak tahu," kata Rasulullah. "Kamu kok sudah kurus sekali. Kamu dulu tampan, sekarang kok kurus sekali, gak terawat." Gitu kata Nabi. Apa kata orang itu? "Saya setiap siang sejak ketemu sampean ya Rasulullah tidak pernah makan di siang hari." Artinya berpuasa. Sejak ketemu Rasulullah itu berpuasa. Akhirnya Nabi mengatakan apa? "Lima adzabta nafsak." Kenapa kamu menyiksa diri kamu, kata Nabi. Kenapa kamu menyiksa diri kamu? "Sum sahrus sabr." Berpuasalah puasa sabar. Maksudnya puasa Syaban. Akhirnya dia orang itu karena sudah terbiasa berpuasa, "Zid ya Rasul." "Masa hanya puasa itu? Tambahi." Akhirnya kata Nabi, "Sum min kulli syahrin yauman wahidan." Setiap bulan kamu puasa 1 hari. Apa kata Nabi? Apa kata orang itu? "Ya tak zid ya Rasul, tambahi." "Kok hanya itu? Kami masih kuat," kata dia. Akhirnya kata Nabi,
Sum min kulli syahrin salasat ayyam. Berpuasalah setiap bulan 3 hari. Masih dia ngomong lagi, zid ya Rasul fa inna libi kuwah. Karena kami masih kuat. Akhirnya kata Nabi, sum minal haram watruk. 3 kali. Tambah ya Rasul, zid ya Rasul, sum minal haram watruk. Sum minal haram watruk. Artinya berpuasalah dari bulan-bulan haram dan tinggalkanlah. Berpuasalah dari bulan-bulan haram dan tinggalkanlah. Ketiga, berpuasalah dari bulan haram dan tinggalkanlah. Nah, ini hadis memang dhaif. Tapi di sini walaupun dhaif bisa diamalkan. Karena hadis dhaif dalam persoalan fadhailul a'mal bisa diamalkan. Jadi hadis dhaif dalam permasalahan tentang keutamaan pekerjaan bisa diamalkan dengan memenuhi 3 syarat. Yang pertama, syarat yang pertama, kamu yang mengamalkan hadis ini harus meyakini tentang kedhaifan hadis ini. Jadi hadisnya terus diyakini kedhaifannya. Artinya kamu tidak meyakini kesunahan melakukan puasa berdasarkan hadis ini. Tapi tetap boleh diamalkan, bahkan mendapatkan pahala dan juga mendapatkan keutamaan jika di situ berbicara tentang keutamaan sesuai dengan hadis dhaif yang diamalkan itu. Makanya dalam sebuah hadis itu disebutkan yang artinya itu apabila kamu menemukan pahala suatu pekerjaan, kata Nabi, sabda Nabi, maka kerjakanlah. Wa illam akun qultuhu, walaupun nanti ternyata kenyataannya saya tidak mengatakan itu. Itu dalam sebuah hadis seperti itu. Ini yang digunakan oleh ulama tentang bolehnya mengamalkan hadis dhaif dalam persoalan keutamaan amaliyah. Nah, dalam hadis ini berbicara tentang puasa di bulan haram, masih juga secara umum. Tapi termasuk dari bulan haram itu adalah bulan Rajab. Dan juga hadis ini menjelaskan bahwa puasa di bulan Rajab itu tidak full. Makanya Nabi mengatakan sum minal haram watruk, puasalah dari bulan haram dan tinggalkan. Artinya silakan puasa, mau tanggal 1, mau 1 hari, mau 3 hari, mau 4 hari, runtut gak runtut silakan, yang penting berpuasa. Dan masuk juga hadis ini dalam keumuman ayat tadi. Yang kedua syaratnya, hadisnya masuk dalam keumuman dalil yang lain. Ya sudah jelas. Tadi kan ayatnya masuk ke dalam ayat tadi. Bahwasanya ketika dilarang berbuat zalim maka diperintah berbuat kebaikan. Termasuk diantara kebaikan itu berpuasa di bulan haram. Ya, paham ya? Ngerti ya? Nah itu. Ini hadis yang berbicara tentang anjuran puasa di bulan haram, di mana diantaranya adalah bulan Rajab. Kemudian hadis yang kedua, ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Tabyinul Ujab fi Fadli Rajab, dan dimasukkan kategori hadis yang dhaif. Jadi ini masih masuk kategori hadis yang dhaif sehingga kita bisa mengamalkan. Man shoma min Rajab, man shoma min Rajab, barang siapa dari Rajab puasa hari Kamis, wal Jum'at hari Jumat, was Sabtu hari Sabtu, kanat lahu ibadatu sab'u mi'ati sanah, maka orang itu akan mendapatkan pahala seperti ibadah 700 tahun. Nyaman kan? Enak ya? Nyaman? Enak kan? Hanya 3 hari, Jumat, Kamis, Jumat, Sabtu, seperti ibadah berapa? 700 tahun. Ya gak ada masalah. Ini umat kita memang istimewa. Umat Nabi Muhammad itu istimewa. Makanya kalau kita ibadah di malam Lailatul Qadar, kita diberi keistimewaan seperti ibadah 1000 bulannya, ke alfi syahrin. Lailatul Qadari khairum min alfi syahrin. 1 malam saja. Di sini 3 hari. Jadi 3 hari, Kamis, Jumat, Sabtu, kamu berpuasa di bulan Rajab, kamu mendapatkan pahala ibadah seperti 700 tahun. Ini bisa diamalkan walaupun. Nah, dan ini sudah berbicara tentang puasa Rajab secara spesifik, secara khusus. Juga tentang tata cara dan keutamaannya. Jadi puasanya Kamis, Jumat, Sabtu, kemudian
Keutamanya apa? Mendapatkan pahala ibadah seperti 700 tahun. Nah ini. Kemudian juga dalam kitab Fadailul Awqat karyanya Imam Baihaqi. Dalam kitab Fadailul Awqat karyanya Imam Baihaqi, beliau juga menyebutkan hadis-hadis tentang keutamaan Rajab. Dan kata beliau di pengantarnya, ketika berbicara tentang keutamaan Rajab secara khusus, di sana banyak hadis-hadis di sanadihi du'fun. Di sebagian sanadnya ada dhaif. Ada dhaif kata beliau. Kemudian salah satu hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya tersebut adalah sabda Nabi, "Inna fil jannah nahran." Sesungguhnya di surga itu ada sungai, yuqalu lahu Rajab, yang namanya Rajab. Jadi sungai itu namanya Rajab. Bayaduhu, putihnya air sungai itu lebih putih abyad minal laban, lebih putih dari susu. Kemudian manisnya lebih ahla, lebih manis daripada madu. Man shoma yauman min dzalikal yaum, barang siapa puasa di hari itu, satu hari di bulan Rajab itu, barang siapa man shoma yauman, barang siapa yang puasa satu hari di bulan Rajab, saqahullah min dzalikan nahr, maka Allah akan memberikan minuman dari air sungai itu. Ini hadisnya dhaif juga, tapi boleh diamalkan dalam fadailul amal. Catatannya satu, seperti tadi, hadis ini memang tidak terlalu dhaif. Yang kedua, kita tidak meyakini kesunahannya. Yang ketiga, hadis ini masuk dalam keumuman perintah berpuasa. Jadi nggak apa-apa diamalkan. Dan dapat pahala, juga keutamaannya. Sesuai dengan hadis yang saya sampaikan, bahwasanya kata Nabi, man wajadah thawaba amali, dan begitu. Barang siapa yang menemukan pahala suatu amal, maka amalkanlah. Wa illam yakun qultu, meskipun ternyata saya tidak mengamalkan. Artinya setelah diteliti ternyata hadisnya misalkan maudhu, misalkan. Kan begitu, nggak apa-apa diamalkan. Kalau sudah maudhu ya jangan diamalkan. Tapi selagi dhaif kan masih 50-50. Bisa ternyata itu Rasulullah mengatakan, bisa ternyata Rasulullah memang tidak mengatakan. Dikit makanya ulama salaf boleh mengatakan mengamalkan hadis dhaif dalam keutamaan pekerjaan, keutamaan amalia. Nah, hadis tadi berbicara secara spesifik juga tentang puasa Rajab. yakni barang siapa yang berpuasa satu hari di bulan Rajab, maka Allah akan memberikan minuman dari sungai yang namanya Rajab nanti di surga. Artinya kita akan masuk surga. Nah, kemudian ini mungkin yang terakhir terkait dengan fadilah keutamaan bulan Rajab. Kita ini di bulan Rajab itu diperintahkan berdoa dua perkara. Pertama, kita diperintah berdoa agar umur kita itu panjang, sehingga kita menutupi bulan Ramadan. Yang kedua, kita dianjurkan berdoa agar hidup kita barokah. Dalam sebuah hadis apa yang sering dibaca ketika habis sholat itu apa? Ingat? Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'banah wa ballighna. Coba dibaca itu. Gimana lagunya itu? Ya. Wa Sya'banah ballighna Ramadan. Nah, itu dibaca. Itu hadisnya juga dhaif. Jadi di dalam kitabnya Ibnu Hajar juga dhaif. Di kitab Fadailul Awqat juga dhaif, tapi boleh diamalkan. Lagian apa masalahnya kita berdoa meminta hidup barokah? Kan masuk dalam keumuman ayat ud'uni astajib lakum. Berdoalah maka Allah akan mengabulkan. Ya, termasuk di bulan Rajab kita berdoa agar apa? Agar hidup kita barokah, umur kita panjang, nyampe kepada bulan Ramadan. Tidak ada masalah.
Bahkan kalau kita lihat keumuman ayatnya, baik puasa tadi atau doa ini, maka kita meyakini ini perintah, gak ada masalah. Karena kita gak lihat hadisnya, yang itu dianggap dhaif. Tapi kita lihat keumuman bahwa di bulan Rajab kita diperintahkan melakukan amal yang banyak, kemudian juga diperintahkan berdoa yang banyak, kan begitu, masuk dalam keumuman ayat. Sehingga kita meyakini amaliyah puasa berdoa di bulan Rajab dengan dasar ayat-ayatnya, keumuman dalilnya, itu gak ada masalah. Tapi kalau dasarnya hadis dhaif kan ada syaratnya, tidak meyakini kesunahannya kalau didasarkan hadis itu. Walaupun tetap boleh untuk mengamalkan. Jadi doa tadi itu yang sering kita baca itu hadisnya dhaif, tapi masuk dalam keumuman perintah agar berdoa. Ya terserah berdoa apa saja, terserah berdoa kapan saja. Apalagi doanya dipanjatkan di bulan Rajab, maka pahalanya jelas lebih besar. Terkabulnya juga lebih kuat. Memang karena Allah mengistimewakan bulan haram. Jadi kalau bicara dikatakan bahwa di bulan Rajab gak ada ibadah apa-apa, biasa saja seperti bulan yang lain, itu berarti tidak memuliakan, tidak mengagungkan bulan yang diagungkan oleh Allah. Jadi memang Allah membedakan bulan Rajab yang merupakan termasuk dari bulan haram daripada bulan-bulan yang lain. Mungkin itu saja belajar kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum.